Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Miki Mouse 24 dan Sena Racan sebagai pengisi suara. Episode 127, TSYK 124. Selamat mendengarkan semuanya. Daniel mengelus perlahan pipi mulus wanitanya yang tertidur sangat pulas, mengecup sayang keningnya, kemudian ikut berbaring di samping dan memeluk pinggang istrinya. Jangan nakal baby, kita harus bekerja sama menjaga mommy. Umam Daniel mengelus sayang buah hatinya yang masih berproses dalam perut sang istri. Dengan gerakan pelan, ia memiringkan tubuh Alicia dan membawanya ke dalam pelukannya, mencium pucuk kepala sang istri penuh sayang, dan dibenamkan dadanya dengan berbantalkan dengan berototnya. Maaf pernah menjadikanmu objek pelampiasanku, maaf pernah membuatmu menangis, maaf pernah menyakitimu, maaf pernah menorehkan luka, maafkan aku sayang. Umam Daniel merasakan matanya memanas, sekelebat bayangan akan sikap kasar dan kejamnya pada sang istri nyatanya terus menghantui-nya dan membuatnya semakin menyesal setiap harinya setelah ia menyadari arti Alicia dalam hidupnya. Meski tak dapat ia tampik, di balik rasa menyesalnya, Daniel bangga bisa mencintai gadis kuat dan tegar seperti istrinya ini. Walau wanitanya ternyata memiliki hati yang cukup keras, terbukti setelah mengetahui semua kebenaran yang tersimpan rapi oleh sang ayah yang telah tiada, sang istri tak berespon apa-apa, malah lebih menunjukkan sikap acuh dan tak peduli karena rasa sakit tak dianggap dan diterimanya selama ini. Nyatanya begitu membekas, begitu kuat dan dalam di jiwa sang istri. Daniel paham bagaimana gejolak batin wanitanya yang sedang melawan ego untuk mencerna dan menerima semua kenyataan. Terbukti, sejak kepulangan mereka dari Surabaya, istrinya itu hanya terdiam dan hanya merespon seadanya jika ia mengajaknya bicara. Bahkan kadang hanya deheman yang ia terima. Bahkan Alicia langsung tertidur lelap setelah mereka tiba di mansion. Ia tahu istrinya butuh waktu. Meski Alicia tak pernah menitikkan air mata atas kepergian Dinata, tapi tentu Alicia merasa kehilangan mendalam. Kehilangan orang satu-satunya yang ia tahu selama ini. Meski selama hidup Dinata hanya menorehkan luka atas ketidakpeduliannya, tapi nyatanya lelaki itu memiliki alasan tersendiri yang memang jelas keliru. Daniel menghela nafas panjang mengingat cerita Alba. Ya, Daniel mendengar semuanya saat ia merasakan pergerakan Alicia turun dari ranjang. Daniel ikut beranjak, namun dia tak bersuara saat melihat ada Alba yang mengikuti istrinya dari belakang. Karena memang penasaran, Daniel memilih diam. Di ambang pintu yang tak tertutup rapat dan mendengar kejadian demi kejadian masa lalu mertua dan istrinya. Jujur, ada rasa dan khawatiran yang kian bermunculan dalam benaknya. Ia pernah beberapa kali membuat istrinya hampir kehabisan nafas, mencekik, menjambak, dan menenggelamkannya pada kolam renang di dini hari hingga Alicia tak sadarkan diri. Apa istrinya bisa memaafkan kekejamannya pada saat itu? Apa istrinya akan menerima dirinya yang nyatanya lebih kejam dari Dinata? Karena ia telah berhasil memberi luka fisik dan batin secara bersamaan. Siapalah dia dibandingkan Dinata di hidup Alicia? Sifat pengecut Dinata saja tak mudah bagi Alicia maafkan, sedang dirinya yang jelas-jelas tak pernah berjasa dalam hidup seorang Alicia melakukan hal sekejam itu. Ia bisa dikatakan sefrekuensi dengan Maria yang psikopat. Sungguh baru kali ini merasakan penyesalan, dan penyesalan itu mengganggunya setiap saat akan melakukan kasar pada istrinya dulu. Tapi tak apa, bagi Daniel yang penting Alicia ada di sampingnya. Alicia ada menemani hari-harinya. Ia tak masalah jika cintanya pun harus bertepuk sebelah tangan. Yang penting Alicia adalah istrinya dan selamanya akan selalu seperti itu. Jika demikian, apa bedanya ia dengan Dinata? Kenapa ia jadi membandingkan perlakuan Dinata dan dirinya yang memang sama-sama egois pada sosok gadis rapuh ini? Dan Daniel tahu, memang benar jika Dinata menyeleksi ketat pria untuk putrinya, termasuk dirinya yang kala itu memang bagian dari rencana Dinata mengambil kesempatan saat Mauran menyia-nyiakannya. Dinata mendorong Alicia maju, karena dalam keluarga Prasetyo melarang keras yang namanya perceraian dalam silsilah keterusan mereka. Dan dengan begitu Alicia akan selalu menjadi bagian keluarga Prasetyo dan tak akan ada yang bisa menyentuhnya. Namun Dinata mendapat laporan bahwa Alicia beberapa kali terlihat ada beberapa luka di tubuhnya pada awal pernikahan, dan itu membuat Dinata kalang kabut. Ia kembali mencarikan pria yang akan menyayangi Alicia dengan tulus. Beberapa kali pencarian, namun tak juga menemukan seseorang yang berani merebut istri dari Tuan Daniel itu, hingga ia menemukan Arham, pembisnis Taiwan yang terkenal dermawan, namun kuat dan siap membawa Alicia ke negaranya. Yang belakangan diketahui ternyata Arham hanya memanfaatkan Dinata untuk menemui keponakannya secara langsung,
dan memang Arham siap membawa Alicia pergi jika memang terbukti Daniel berbuat kejam padanya. Daniel menghela nafas panjang, mengucap terima kasih pada Dinata karena telah melindungi Alicia hingga ia menemukan belahan jiwanya, tulang rusuknya. Maafkan aku mencintaimu. Sekali lagi, Daniel mengecup lama pucuk kepala sang istri yang tak terusik dengan pelukan erat Daniel. Alba terduduk diam dalam ruangan itu sejak beberapa jam lalu. Terhitung sudah 6 jam berlalu, ia masih tak beranjak dari sana. Penjelasan belum selesai, namun anak mudanya menolak tahu. Cukup, saya tidak butuh apapun karena semua itu tak penting buat saya. Nona, saya mohon tolong dengar. Suara Daman disusul tubuh tegap melangkah masuk. Kamu pikir kamu siapa berani meminta waktu pada istriku? Ucapnya datar dan tajam. Sebenarnya ia pun masih penasaran, namun ia tak mau jika istrinya tertekan jika Alba melanjutkan ceritanya. Oh, saya pulang, Tuan. Dari Alicia, Alba menimang kertas tangannya. Semua sudah pindah nama dan ia akan menyerahkan pada pemilik sesungguhnya. Saya tahu jika ini tak dapat membayar waktu, luka dan kecewaan Anda, tapi saya mohon maafkan Tuan Nona. Mohon Alba menata figura Alicia yang menempel di dinding, seolah foto itu adalah Alicia yang diajaknya bicara secara langsung. Pagi hari, di negeri Sakura, seorang wanita parubaya sedang menguping pembicaraan suaminya yang sedang tersambung melalui telepon. Ia hendak mengantar kopi di ruang kerja suaminya terdiam di ambang pintu. Bagaimana keadaannya? Dia memang gadis kuat, tolong jaga baik-baik menantu dan cucuku. Cucu? Ya, saya tahu anak itu pasti memberi pengaman ketat untuk istri dan calon anaknya. Meski begitu, kamu harus tetap memantaunya. Titah pria parubaya itu yang tak lain adalah Tuan Besar Prasetyo, calon anaknya. Dia tidak salah dengar kan? Tidak, jelas-jelas pendengarannya baik-baik saja. Jadi, apa itu artinya wanita itu sedang? Memejamkan mata, Maya mengembalkan tangan kuat hingga nampan dari tangannya terjatuh. Bu! Prasetyo terkejut saat melihat Maya di ambang pintu. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.